Selamat malam, Omania. Jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Senin aja. Hujan terus ya? Dingin-dingin begini enaknya memang diselimuti ya. Apalagi diselimuti kekayaan. Soalnya pas tanggal tua. Nggak ada dana, banyak rencana. Ada dana, lupa rencana. Aja-aja ada. Ingat, jika tidak ada bahu untuk bersandar, ada mie instan buat didahar. Kenyang? Pakai nasi. Ya udah, kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal fenomena bocah belum cukup umur yang kebelet nikah. Bukan karena dijodohkan, tapi karena gaulnya kebablasan dan ada juga yang hamil duluan. Bocil-bocil yang harusnya masih asik mabar Free Fire malah bablas doyan free sex. Masih sekolah, duit masih minta orang tua, udah ngomongin nikah. Mau urus rumah tangga. Alasannya biar nggak zina, ada juga yang udah bunting duluan. Tontonannya apa sih? Ujian biologi remedi tapi juara praktek reproduksi. Tren nikah dini sekarang makin banyak kejadiannya. Umurnya masih belia tapi udah berani akad nikah. Saran gua nih, jangan buru-buru nikah. Betul. Urus rumah tangga itu ruwet, susah. Bener banget tuh. Karena kalau yang kita cari sederhana, ya itu rumah makan. Makanya jangan gampang kemakan gombalan. Gombalan. Nasi-nasi apa yang bikin kangen? When I see your face. Jangan gampang kemakan gombalan. Tadi kamu dicariin Yadi. Oh, Yadi siapa tuh? Ya diriku. Bisa aja gembok lapas. Jadi ceritanya begini ceritanya. Ada bocah SMP umur 13 tahun di Jepara yang mengajukan dispensasi nikah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Panjang ya nama instansinya. Daripada belibet bacanya, gue singkat aja jadi DP3AP2KB Jepara. Masih panjang. Masih panjang ya. Yang bikin miris itu alasan pengajuannya. Bukan karena dijodohin orang tua atau tradisi daerah. Tapi karena udah keseringan bobo berdua alias zina. Emang zaman udah banyak berubah. Kalau pacaran zaman dulu sepiring berdua. Iya. Pacaran zaman sekarang. Apa tadi? Apa? Semangat banget nyautnya. Pacaran zaman dulu sepiring berdua. Pacaran zaman sekarang spring bed berdua. Kepala DP3AP2KB Jepara. Panjang kan? Mudri Katun bilang orang tua kedua bocah mengajukan dispensasi nikah tahun ini. Pihak pemohon adalah perempuan berusia 13 tahun dan pria berusia 15 tahun. Dan saat mengajukan, pihak perempuan tidak hamil. Ya meskipun nggak hamil bukan berarti itu dibenarkan. Perlu pengawasan maksimal dari orang tua biar dua anaknya nggak keterusan. Yang bikin gua penasaran, mereka itu di mana? Masa di rumah? Kan ada orang tuanya. Masa iya ke hotel? Banyak sih hotel nakal. Tapi kan bayar. Tapi uang jajan mereka berapa sampai bisa sewa hotel? Kalau gua pas SMP uang jajan harus hemat. Kudu nabung dulu. Apalagi buat ke rental PlayStation. Ya, benar. Ini bocah-bocah sekarang udah bisa staycation. Beda
beda level. Beda level ya. Kesenjangan staycation. Tapi permohonan dispensasi nikah kedua anak itu ditolak. Karena umur segitu mentalnya masih labil. Fisiknya juga masih tergantung mood gebetan. Sekarang bilang sehat, gebetan sensi, langsung nyanyi. Sakit dadaku. Kau buat merindu. Psikologisnya juga gampang galau. Lihat WA, gebetan centang satu langsung overthinking. Benar-benar masih muda. Slow respon banget kayak bos gua yang bosi. Aman kan bos? Jangankan ngomongin tagihan listrik sama harga tabung gas. Kena tugas matematika aljabar, otaknya udah ambiar. Iya, pasti. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 4. Taunya cuma jawab 4 doang bisanya. Misalnya nih lo lagi di kelas, lagi pelajaran matematika, tiba-tiba lo jilat-jilat buku. Oh, bisa begitu. Gurunya kaget, kamu kenapa jilat-jilat buku? Ya materinya susah masuk ke kepala bu. Gurunya tanya lagi, apa hubungannya? Dijilat. Jadi semalam saya kebangun bu. Terus dengar mama bilang ke papa biar gampang masuk dijilat dulu. Ternyata pas saya lihat papa lagi belajar masukin benang ke jarum. Alhamdulillah. Deg-degan kita. Bisa aja air sumur. Mudri Katun juga bilang nikah di bawah umur itu bukan solusi. Ya namanya juga anak ABG, anak bablas gaul, maksudnya anak baru gede. Baru gede. Urus diri sendiri aja masih susah, masa mau urus rumah tangga. Nah, betul. Ortunya juga diminta buat sabar dikit, tunggu aja sampai umur anaknya cukup dan udah bisa bedain mana cinta mana nafsu. Nah, iya. Terus orang tua juga diminta lebih mengawasi anaknya biar nggak bablas ke arah seks bebas lagi. Iya, betul. Jangan asal kasih gadget tanpa pengawasan. Iya. Ingat dari browsing bisa lanjut turunin resleting. Iya. Resleting jaket. Jaket. Gerah soalnya warnetnya nggak ada AC. Gerah. Masih ada nggak sih warnetnya? Masih ya. Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji juga ngomong hal yang sama. Katanya secara agama boleh aja nikah muda, tapi secara negara nggak bisa. Soalnya ada aturannya minimal usia 19 tahun buat pria maupun wanita. Jadi kalau masih 13 atau 15 tahun belum saatnya menikah. Ah, iya. Bangun pagi aja susah. Apalagi bangun rumah tangga. Iya. Bangunin pagi pas dibangunin aja. Ya. Apa sih? Masih begitu kan? Iya. Sampai sekarang juga kan? Dia juga bilang dispensasi nikah itu bisa diberikan kalau perempuan sudah hamil duluan biar anaknya punya bapak. Kalau nggak hamil duluan ya jangan. Iya. Dan pernikahan siri juga bukan solusi buat anak-anak yang kebelet nikah buat menghindari zina. Betul. Ia menekankan orang tua harus bisa menjaga pergaulan anak-anaknya serta meminta pemerintah bikin gerakan buat mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja. Iya, harus. Pandangan berbeda datang dari Ketua MUI Jepara Masyudi. Katanya permohonan itu sebaiknya diterima buat cegah mudarat yang lebih besar. Alasannya biar kedua bocah ini nggak zina lagi. Kalau misal pemohon belum pernah zina ya jangan dikasih dispensasi, cukup dikasih edukasi. Iya. Dan kalau kita lihat data DP3AP2KB Jepara, Panjang masih itu. panjang ya, ganti nama kayak gitu ya. Iya. Jadi kasus pernikahan dini di kota Jepara dalam 4 tahun terakhir trennya naik. Selama 4 tahun total ada 807 anak di bawah usia 19 tahun melangsungkan pernikahan. Pada 2022 ada 359 permohonan, kasus hamil duluan dominasi dengan 132 pemohon. Kemudian di tahun 2023 ada 382 pemohon dispensasi nikah. 163 pemohon didominasi kasus menghindari zina. Kasus pengajuan dispensasi nikah sempat turun sedikit di tahun 2024, jumlahnya jadi 358 pemohon. Mayoritas masih dengan alasan menghindari zina dengan 162 pemohon.
Lalu sampai Oktober 2025 permohonan dispensasi nikah sudah 253 pemohon. Alasan hamil duluan mendominasi dengan 99 pemohon. Jadi di saat seniman ukir kayu di Jepara jumlahnya menurun, jumlah anak di bawah umur yang menikah malah naik. Jangan sampai bocah-bocah di Jepara lebih sibuk mengukir masalah daripada mengukir karya. Jangan dong, betul. Ngomongin soal pergaulan bebas yang berujung pernikahan dini, nggak cuma terjadi di Jepara, sebelumnya juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Sepanjang tahun 2025, dari bulan Januari sampai Agustus, Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo sudah mengabulkan 76 permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Dan yang bikin geleng-geleng mayoritas alasannya karena hamil duluan. Usia rata-rata pemohon itu 16 sampai 18 tahun alias baru lulus SMP dan baru masuk SMA. Rata-rata ya. Di Pasuruan, Jawa Timur juga sama. Sejak Mei hingga Juli 2025 tercatat ada 16 anak di kota Pasuruan mengajukan dispensasi nikah dengan alasan mayoritas karena hamil duluan. Lalu di Bone, Sulawesi Selatan sama juga nikah akibat hamil duluan. Sejak Januari hingga Juni 2025 sudah ada 14 pasangan ABG. Tapi tren kasus anak menikah di Bone udah mulai turun beberapa tahun terakhir. Nikah bukan karena sudah siap membangun rumah tangga harmonis. Tapi karena tes speknya sudah 2 garis. Positif. Emang kalau urusan telat itu bahaya. Iya, benar. Telat ngantor keseringan bisa ditegur atasan. Pasti. Telat berangkat sekolah bisa dihukum guru. Nah, betul. Telat cabut charger. Bisa meledak powerbank. Iya, bisa. Bisa aja saya. Sementara kalau kita lihat data pernikahan anak di Indonesia, angkanya masih bikin geleng-geleng kepala. Meski data terbaru tahun 2025 belum ada, tapi jika kita bandingkan data BPS dalam statistik pemuda Indonesia tahun 2024 dan 2023, memang ada penurunan di usia kawin pertama untuk kelompok umur 16 sampai 18 tahun. Dari 18,87% pada 2023 jadi 18,55% di 2024. Tapi yang mengkhawatirkan justru pernikahan di bawah usia 16 tahun malah naik sedikit dari 2,32% jadi 2,39%. Wow, lebih muda. Jadi jumlah anak-anak yang menorehkan mahligai cinta perkawinan bertambah. Gimana bahasa gue, sinetron banget kan? Kayak sinetron Noktah Merah Perkawinan. Telah menghancurkan mahligai cinta. Dan juga Cok Simbarat yang main. Tahu nggak? Nggak tahu. Kita kan seusia. Masa nggak tahu Cok Simbara? Balik lagi. Sementara data survei diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI juga menunjukkan fakta yang nggak kalah miris. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang mengaku melakukan hubungan seks pertama di usia yang lebih muda dari generasi sebelumnya. Artinya bukan cuma umur nikah, tapi umur coba-coba juga makin muda. Dalam survei itu hubungan seks pertama kali umumnya dilakukan di usia 15 sampai 19 tahun. Dan yang lebih mengagetkan, hampir 70% laki-laki mengaku pernah melakukannya di rentang usia itu. Kata sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, fenomena ini terjadi karena anak muda sekarang mulai ngerasa punya kuasa penuh atas dirinya sendiri. Mereka merasa bebas nyoba apa aja termasuk menganggap seks dan keintiman gak sakral lagi. Simpelnya buat anak zaman now, gak perlu ribet ke penghulu, yang penting sama-sama mau. Jangan dong. Walaupun gak semua begitu. Gak perlu resepsi, cukup modal kamar sepi, aromaterapi, sama lagu Versace on the floor. Dulu perlu restu orang tua, sekarang cukup restu dari WA. Aduh, kayak gimana tuh? Beb, rumah lagi sepi nih. Pas datang,
emang sepi ternyata. Dia lagi liburan sekeluarga ya. Gue disuruh jagain rumah. Bisa aja pentungan satpam. Iya. Robert juga bilang kalau anak-anak semakin muda buat coba-coba urusan skidi papap, efeknya bakal nyampe ke struktur keluarga di Indonesia. Keluarga ideal bisa pelan-pelan berubah jadi banyak yang single parent. Aduh. Soalnya banyak yang nekat ngurus rumah tangga tapi belum siap ngurus susu formula. Bener tuh, bener. Terutama bila si kecil panas. Maksudnya terutama bagi ekonomi kelas bawah. Iya. Ibarat nekat beli HP gambar buah terbaru, tapi nggak ada duit buat isi kuota. Iya. Gaya doang keren, giliran mau posting story minta tethering temen. Misalnya nih temen lo minta tethering. Bro bagi wifi. Passwordnya apa? Kerja digaji, kerjanya besar semua, gajinya kecil semua ya. Dapet banget. Ini mah HP penonton kali. Iya. Fenomena ini jelas jadi tamparan buat kita semua ketika anak-anak yang harusnya mengejar cita-cita malah mengejar izin biar bisa nikah. Oh iya betul. Pergaulan bebas yang kebablasan bikin banyak anak tersesat dan orang tua seringnya baru sadar saat semuanya sudah telat. Iya. Sudah saatnya orang tua nggak cuma ngasih gadget dan uang jajan tapi juga kasih nasihat dan perhatian. Karena anak butuh mentor bukan dibiarkan sendirian tanpa tutor. Dan untuk pemerintah jangan cuma sibuk keluar-keluar soal Indonesia Emas 2045. Kalau anak muda kita masih repot sama masalah pergaulan, gimana mau jadi emas kalau generasinya aja harap-harap cemas. Bukannya berlomba bikin inovasi malah rame-rame nikah dini. Iya. Tanpa edukasi dan pengawasan, mimpi jadi Indonesia Emas bisa jadi Indonesia kandas. Betul. Ingat soal anak bukan cuma urusan keluarga, tapi cerita masa depan bangsa. Karena kalau generasi muda sudah salah langkah, jangan heran jika masa depan Indonesia jalan tanpa arah. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami juga masih punya banyak informasi hari ini. Dan juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Seperti biasa. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh, mania mana suaranya? Seperti biasa, karena ini hari Senin, kita punya rangkuman berita-berita yang light. Yang ringan-ringan aja. Karena beban penonton kan udah berat ya. Tanggal tua. Ini dia Monday Light News. Berita pertama malam ini kita awali dari festival layang-layang yang menghiasi langit Desa Doho Agung di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Meski sempat diguyur hujan, namun peserta dari berbagai daerah di Indonesia tetap antusias unjuk gigi menerbangkan layang-layangnya. Walaupun banyak juga layang-layang yang jatuh dan gagal terbang akibat cuaca buruk. Festival Layang-Layang Doho Agung tahun 2025 merupakan ajang ke-9 yang rutin digelar setiap tahunnya oleh pemerintah Desa Doho Agung. Para peserta yang mengikuti festival ini tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur saja, namun juga banyak yang datang dari Sleman, Yogyakarta, dan daerah di Jawa Tengah lainnya. Dengan berbagai motif gambar dan bentuk, para peserta terlihat antusias menerbangkan layang-layangnya langsung dari area persawahan. Festival layang-layang raksasa ini digelar dalam 2 kategori. Pertama, layang-layang tradisional dengan motif unik berbagai kreasi yang memiliki nilai seni tinggi. Sedangkan kategori kedua, layang-layang naga, baik naga kecil maupun naga raksasa yang memiliki panjang lebih dari 100 meter.
Pemerintah Desa Doho Agung berharap festival layang-layang dapat menjadi agenda rutin agar bisa melestarikan tradisi, menjadi hiburan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi melalui partisipasi UMKM dalam acara ini. Selain itu, festival layang-layang Doho Agung kedepannya diharapkan juga dapat melibatkan para pencinta layang-layang dari mancanegara. Banyak cara dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan. Salah satunya dengan menjadi fotografi lepas saat olahraga lari. Profesi inilah yang dilakukan oleh para fotografer di kota Medan. Di saat banyak orang berlari karena ingin sehat dan bugar, di momen inilah para fotografer memainkan mata dan tangannya untuk memburu ekspresi mereka yang sedang berolahraga lari. Sekali jepretan banyak visual yang didapat. Mulai raut wajah letih, berbasuh keringat, hingga senyum kemenangan bisa berlari melintasi beberapa lintasan. Para fotografer lepasan ini sudah menunggu tiap pagi dan sore di lintasan Merdeka, Kota Medan. Tanpa memandang usia, para pelari yang melewati lensa kameranya langsung dibidik. Selanjutnya, foto-foto tersebut akan diupload di sebuah aplikasi guna memudahkan pelari melihat dirinya ketika sedang berlari. Harga yang dibanderol untuk sebuah foto tidaklah mahal. Biasanya berkisar mulai Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung dari angle foto yang mereka bidik. Namun, banyak juga pelari yang justru tidak tertarik dengan karya-karya foto dari para fotografer ini. Banyak fotografer yang sengaja menekuni profesi ini untuk mencari penghasilan tambahan. Beberapa mengaku cukup terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Menunjukkan kepedulian buat dunia pendidikan caranya macam-macam. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia atau IKUII ngadain Open Golf Tournament and Charity bertema menggerakkan harapan mewujudkan beasiswa pendidikan. Acara ini diikuti 129 pegolf pria dan 9 pegolf wanita, bahkan dihadiri juga sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Abis turnamen, acara lanjut pemaparan program beasiswa dan penyerahan surat keputusan buat penerima beasiswa dari jenjang S1 sampai S3 plus sertifikasi keahlian. Nah, selain ajang olahraga juga ngumpulin dana buat beasiswa. Jadi setiap bola yang masuk lubang bukan cuma soal angka, tapi juga masa depan pendidikan anak bangsa. Pada tahun ini kita khusus untuk mengumpulkan dana untuk beasiswa. Jadi nanti dana yang terkumpul dari event golf ini akan diberikan secara utuh untuk kepentingan beasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3. Jadi kegiatan golf kita tidak hanya hura-hura, tapi kita bermanfaat bagi sesama. Jadi kita berolahraga, bersosialisasi, sekaligus juga memberikan donasi, berkontribusi kepada masyarakat kita terutama yang tidak mampu. Menanggapi soal polemik terkait dengan air minum dalam kemasan atau AMDK yang diambil dari sumur bor, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin minta kepala daerah untuk tidak membuat gaduh terkait dengan persoalan ini. Hal ini disampaikan Sultan saat ditemui dalam agenda pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Sriwijaya di Jakarta Pusat pada hari Minggu. Meski begitu, ia juga mengapresiasi langkah kepala daerah yang mau melakukan peninjauan dan sidak langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Saya memberikan apresiasi ya kepada kepala daerah yang aktif turun mengawasi semua aktivitas atau kegiatan swasta, termasuk seperti yang tadi ditanyakan. Tapi saya juga mau sampaikan bahwa ya nggak usah rame-rame, jadi nggak usah gaduh. Kota Magelang tidak hanya dikenal dengan pesona alam tidar dan sejarahnya, namun juga kekayaan kulinernya. Salah satu sajian yang wajib dicicipi adalah sop senerek, sebuah hidangan berkuah yang menawarkan sensasi rasa unik dan menghangatkan. Sekilas sop senerek hampir menyerupai sop daging pada umumnya, namun sop senerek memiliki ciri khas pada penambahan kacang merah. Disajikan dalam kondisi panas, semangkuk sop senerek terdiri dari kuah kaldu yang kuat aroma rempahnya, potongan daging sapi, wortel, bayam segar, dan tentu saja kacang merah. Menariknya, nama senerek ditengarai berasal dari bahasa Belanda yaitu snert, yang berarti kacang polong. Namun, seiring perkembangan kuliner lokal, isian kacang polong kemudian bertransformasi menjadi kacang merah, yang kini menjadi identitas utama sop ini. Rasa kaldu yang kaya rempah sangat terasa dan memberikan kehangatan saat disantap.
Biasanya tambahan hidangan juga dapat divariasikan, mulai dari aneka gorengan dan kerupuk hingga pilihan tambahan daging seperti paru, iso, atau babat. Sop Senerek tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dan identitas kuliner Kota Magelang yang patut dilestarikan. Petugas damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidoarjo, Jawa Timur mengevakuasi sarang tawon Vespa afinis di sebuah pemukiman padat Kabupaten Balongbendo. Para petugas damkar langsung mendatangi sarang tawon Vespa karena keberadaannya sangat meresahkan warga. Beberapa orang bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena terkena sengatan tawon. Beruntungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Atas kondisi inilah warga akhirnya melaporkan keberadaan sarang tawon Vespa ke petugas damkar untuk dapat dievakuasi. Dengan menggunakan tangga dan pakaian lengkap alat pelindung diri, seorang tim damkar berhasil mengevakuasi sarang tawon Vespa. Meskipun banyak tawon yang berusaha menyerang petugas. Selesai mengevakuasi sarang tawon, petugas menyemprotkan cairan kimia ke sekujur tubuh untuk mengusir tawon yang menyerang tubuhnya. Sarang tawon tersebut akan dilepaskan lagi ke alam bebas yang berlokasi jauh dari pemukiman warga. Di Mamuju, Sulawesi Barat, tim SAR dari Basarnas melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Dengan menggunakan 2 perahu karet, tim SAR langsung mengevakuasi sejumlah anak-anak hingga lansia yang menjadi korban banjir di Salukaha, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku. Evakuasi dilakukan setelah tim SAR mendapatkan informasi permintaan bantuan dari warga yang sudah berjam-jam terjebak banjir di rumahnya. Total jumlah warga yang berhasil diselamatkan tim SAR ada 9 orang. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke masjid setempat agar mendapatkan bantuan tempat tinggal sementara dan makanan. Data yang diperoleh dari Basarnas Mamuju, banjir disebabkan luapan Sungai Kaluku usai diguyur hujan deras selama berjam-jam. Banjir juga terjadi di sejumlah titik di Mamuju akibat cuaca buruk yang melanda wilayah ini. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban banjir. Itu tadi sajian kami di Monday Light News, dan usai jeda kami punya seorang bintang tamu, penyanyi muda berbakat. Marsha Lavini akan hadir di Midnight Live. Nanti kita ngobrol-ngobrol secara mendalam. Ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Rambutku 2 bulan setelah dicat. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Masih semangat kan? Karena bintang tamu kita kali ini musisi muda berbakat. Siapa dia? Dia siapa? Kita sambut Marsha Lavinia. Marsha, apa kabar? Silahkan duduk. Terima kasih. Melek kan penonton? Iya dong. Tadi udah ngantuk. Marsha, gimana dulu awal kamu bisa terjun ke dunia entertainment? Wah, itu gimana ceritanya? Pasti seru banget kan? Seru sih dan capek ya. Capek? Tapi dulu aku tuh bisa nyanyi karena mama. Jadi dulu itu aku emang hobi nyanyi aja, tapi nggak pernah ada yang ngembangin gitu ya. Akhirnya mama lesin aku nyanyi. Orang tua musisi juga? Bukan. Oh, Bukan. tapi tertarik dengan dunia tarik suara ya? Iya, mama suka karaoke sama temen-temennya. Oke. Terus akhirnya aku dilesin nyanyi, terus aku diikutin lomba-lomba festival, sampai akhirnya ikut Indonesian Idol Junior gitu. Oh, wow. Itu menggeluti dunia tarik suara. Kalau penonton kan tarik tambang ya. Pas 17-an tuh. Jadi setelah terjun ke dunia entertainment malah nagih, malah doyan gitu. Iya, aku seneng nyanyi, enjoy. Ketagihan ya? Iya, Seneng banget nyanyi. senang. Wah, Nyanyi, itu. acting, dance. Dance.
Iya. Oke, semua yang berbau dengan Seni ya? seni, musik, pokoknya kamu jalanin aja gitu ya. Menarik ini, karena kan juga Oh, nggak ada. Ayo bang. Backgroundnya biar langit, cakep nggak? Sampul nih. Duduk dikit bang. Duduk dikit. Duduk dikit. Lagi. Ini ngapain sih? Ini gimana sih bang? bentar. Bagus fotonya. Bagus dong. Bagaimana bagus kan nggak nyalain? Nah, emang belum nyala lo gimana sih? Nyalain dong. ini lagi on air. Iya. Lagi on air. Tolong Mas. Ini siapa sih ini? Kemarin tukang koran tuh. Iya. Sekarang fotografer. Biasa bang, ada panggilan ini. Kan saya lagi wawancara Marsha. Saya lagi mau jadi foto model, fotografer. Foto model nih. Foto model? Oh iya, cover boy. Ini kemarin bukannya tukang koran nih? Iya. Sekarang jadi fotografer? Ini punya abang yang sono. Minjem. Bisa? Nggak bisa malah justru mati. Pak, gimana? Gagal nih gue jadi foto model. Baju kembaran begini jahit di mana? Punya wardrobe. Kemarin jadi tukang koran, sekarang jadi fotografer. Besok jadi apa nih kira-kira? Tuang buah. Kayak Mr. Aloy. Gimana Tong? Ini saya mau jadi cover boy. Udah cocok belum nih? Kalau mau jadi cover boy, cover girl belajar sama Marsha. Ah masa sih? Iya, dulu gadis sampul. Emang iya gak disambul? Aku sempat ikut gadis sampul. Gitu. Itu biasa sih kalau pose-pose gak disambul kayak gimana sih biasanya? Tapi Nah, ada iya. senyum 10 jari ya? Gila, kebanyakan dong Oh, 10 iya, jari. oh, iya. Iya. Senyum 3 jari. 3 jari. Gitu. Malu. Gigi saya nggak rata. Gitu ya. Oh gitu. Jadi harus belajar sama Marsha. Oh Marci gimana ya? Iya. Pose saya udah Udah oke? udah oke ya? Oke. Iya. Ini kan kayak di poster kita. Ini ngapain lagi Tong? Saya ngapain sih bang? Saya kasihan sama dia beneran dah. Udah. Bantuin gue foto KTP Oh dulu. siap. Foto-foto lagi. Lumayan. Lumayan masuk TV 2 kali. Ada aja gangguan ya. Iya. Gak apa-apa, biarin aja. Namanya juga mau eksis ya. Tapi keren emang. Gimana tadi Marsha lihat kelakuan 2 bocah nakal ini? Bagus, posenya bagus sih. Posenya bagus. Bagus menang kayaknya langsung. Wih. Menangis ya. Masuk lo sini. Gitu Marsha. Ternyata kamu dulu ikutan gadis sampul. Iya, aku sempat ikut tahun 2023. Itu nggak sengaja atau memang ada yang daftarin? Biasanya kan gitu ceritanya kan. Ada yang nggak sengaja ngirimin foto kamu ke sebuah majalah. Terus kamu tiba-tiba kaget dipanggil. Ah masa sih? Biasanya kan gitu. Kamu ngalamin kayak gitu juga nggak? Enggak sih, waktu Enggak. itu emang aku udah tahu gadis sampul dan teman-teman aku udah banyak yang ikut gadis Oke. sampul. Terus mama aku bilang kamu coba aja Kak ikut gitu kan. Akhirnya aku coba ikut gadis sampul. Terus alhamdulillah semifinal ya. Semifinal. Semifinal, Oh, itu iya. udah luar biasa dong. Usia berapa waktu itu? Alhamdulillah waktu itu aku 17 tahun. 17 tahun. 17. Oke. Terus setelah itu kamu baru mendalami olah vokal. Sebelumnya aku dari kecil sudah Sudah olah vokal dulu. Iya, sudah olah vokal. Oke. Wah, gimana tuh perasaan kamu di usia segitu sudah banyak yang mengenal kamu? Alhamdulillah senang banget, apalagi kalau misalnya ikut gadis sampul, ikut Indonesian Idol Junior gitu juga ketemu banyak teman baru, terus aku dapat insight baru juga, kenal sama orang-orang yang talented juga, jadi happy. Pelajaran paling berharga yang kamu dapat ketika mengikuti gadis sampul ataupun pencarian bakat tadi, apa aja tuh? Aku seneng sih bisa memperluas teman-teman juga kan, bisa kenal banyak orang juga yang tadi. Oke. Terus aku bisa dapat kayak misalnya kalau misalnya dulu ikut Indonesian Idol kayak setelah keluar dari sana dapat banyak info kayak ikutin lagi dari grup teman-teman juga gitu. Dapat banyak insight, pelajaran juga, kenal sama banyak orang. Oke. Pernah nggak ketemu temen yang toksik tiba-tiba? Sejauh ini sih kalau di industri musik ya
nggak pernah sih, alhamdulillah semua baik-baik. Iya. Iya, iya. Percaya dong kita. Iya. Waduh itu. Kalau di kantor nggak ada juga. Iya. Ya namanya juga kan dunia hiburan semakin kompetitif ya. Iya. Nah kamu gimana biar kamu bisa tetap eksis di dunia hiburan yang makin kompetitif ini? Kamu punya jurus jitu nggak? Menurut aku buat di industri ini harus tetap positif sih. Harus tetap baik sama semua orang, sama teman-teman seperjuangan juga harus tetap, gak boleh ada sikut-sikutan gitu ya. Oke. Kita harus saling support aja. Jadi mereka juga saling bantu kita nanti gitu. Gitu. Jadi kalau di depan nggak boleh kelihatan sikut-sikutan. Kalau di belakang Jangan ya. sama aja kayak penonton. Nah, kalau kita bicara lagi soal usia kamu ini kan masih sangat muda ya, 19 tahun. Yep. Dan juga kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apa makna Sumpah Pemuda buat Marsha Lavinia? Buat aku Sumpah Pemuda itu jadi reminder buat anak-anak remaja sekarang sih, karena kita ini harus tetap memperkuat silaturahmi dan harus tetap berkarya juga, entah itu dari seni atau hal lain juga, pokoknya karena kita ini adalah penerus bangsa gitu. Iya, oke, itu dia, harus semangat berkarya. Dan kali ini Marsha merilis single terbaru berjudul Berselimut di Batin. Betul. Wah, itu gimana proses pembuatannya? Apa yang bikin kamu sedih atau mungkin banyak senengnya? Lagunya sedih, tapi prosesnya menjalani sih senang. Jadi waktu itu awalnya aku workshop lagu sama penulisnya namanya Wilmara. Itu aku bilang mau bikin lagu yang kayaknya relate sama remaja-remaja di Indonesia nih, banyak yang galau gitu kan. Iya, kamu sering galau ya? Lumayan sih, lumayan sedih. Iya, Pernah nggak sampai gagal move on? Itu pernah? Waduh, nggak pernah alhamdulillah. Tapi lagunya ini tentang mantan, gimana dong ya? Iya, gimana dong? Tentang mantan apa untuk mantan? Untuk mantan. Oh iya. Tapi nggak pernah ya gagal move on ya? Alhamdulillah sejauh ini sih nggak pernah. Iya, udah bener itu ya. Langsung aja udah tinggalin. Pakai dipikir aja. Gua aja dulu move on ya paling 5 tahun ya. Lama ya? 5 tahun paling cepet ya? Iya, ya, bisa aja Marsha. Nah kalau gitu soal lagu ini lagi ya, ini kan berselimut di batin. Iya. Jadi apa sih, oke lah ini lagu soal mantan, tapi apa yang ingin kamu sampaikan dari lagu ini kepada para pendengar ataupun para fans kamu? Jadi sebenarnya berselimut di batin ini kan lagunya memang ya tadi tentang mantan, tapi it's so much more than that gitu. Jadi kebiasaan kita yang dulu kita udah pernah kayaknya setiap hari tuh sama orangnya, kita lakuin bareng orangnya, atau kayak misalnya sering ke tempat makan, order menu yang sama atau masih dengerin playlist yang sama. Kadang kalau udah nggak sama orangnya pun masih kebawa kan rutinitas itu gitu. Jadi di lagu ini tuh sebenarnya menceritakan detail-detail itu gitu, kayak masih banyak kayak yang tersisa dari dia yang membentuk diri kita sekarang gitu. Wih, itu dia. Udah ada di zona nyaman. Istilahnya. Harus lepas dari zona nyaman itu ya Marsha ya. Betul. Bener ya? Betul. Dan sebenarnya kalau untuk para pendengar, pesan aku, Ya. memang lagu ini tentang mantan teman-teman, tapi bagi aku lagu ini juga tentang almarhum papa. Oke. Jadi masih banyak kenangan yang tersisa yang nempel di kita gitu. Iya. Pasti itu sangat dalam maknanya ya. Jadi udah penasaran kan seperti apa lagu berselimut di batin? Nah, kalau penonton kan inginnya berselimut kekayaan ya. Tapi nggak nyampe-nyampe ya. Belum. Sabar aja. Tenang aja, kegagalan hari ini adalah besok tomorrow. Udah nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Langsung saja kita sambut Marsha dengan berselimut di batin. Ada
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.